ditinggalin, ya. Dan udah tahu tuh hari Jumat, ya. Misalnya ini mungkin pengen punya sensasi kita sekali-kali sholat Jumat di padang pasir gitu. Nah, ini istiqlalan tidak sah, tabaan juga tidak sah. Istiqlalan artinya ujuk-ujuk ke sono memang niatnya mau sholat Jumat, nggak sah. Kebetulan ada di sono kemudian sholat Jumat juga nggak sah, ya. Karena tadi ini bukan perkampungan, ini bukan tempat orang tinggal. Sawa'un hiya wa khutbatiha wa man yasma'uha. Sawa'un hiya wa khutbatuha wa man yasma'uha. Sama ada kalanya Jumatnya enggak sah salatnya, wa khutbatuha khutbahnya enggak sah, wa man yasma'u dan orang yang mendengar khutbahnya juga enggak sah, ya. Nah, jadi mutlak berarti mereka hanya boleh salat zuhur kalau sedang ada di lokasi itu, dan tadi berdosa karena ninggalin Jumat, ya. Sedangkan dia mampu untuk melakukannya, ya. Nah, ente tinggal di kota, sholat Jumatnya di kota, ngapa ada di padang pasir kasarnya, ya. Ngapain di padang pasir? Beda kalau itu dalam konteks perjalanan, gitu. Ini kesono gitu, kayak menghindar. Wa minha masjidun infasala anil balad bihaitsu yaksurul musafir qabla mujawazatihi fala tasihul jumu'atu fihi, ya. Seperti juga masjid yang terpisah dari batasan kota, ya, seperti tadi, ya, masjidnya ada di jalan tol, ya, udah terpisah dari kota, ya, udah keluar dari kota. Kayak kita nih orang Jakarta, ya, sedangkan bis itu, ya, masjid itu ada di Bekasi misalkan atau di Karawang, yang dia terpisah dari kota asal kita, dari negeri kita. Bihaitsu yaksurul musafir qabla mujawazatihi, di mana orang yang musafir itu sudah boleh mengqashar sebelum melewati masjid itu. Berarti kan jauh banget itu, ya. Artinya dia sedang ngelewatin batasan kota, ya. Nah, fala tasihul jumu'atu fihi, maka tidak sah Jumatnya di situ. Jadi kayak kita nih kasarnya orang Jakarta, ya, sengaja musafir di hari Jumat, ketika sampai di rest area bikin Jumatan turu-turu, ya, Jumatan turu-turu, tidak sah Jumat mereka. Ini bukan musafir untuk melewatinya, sengaja ke situ mau sholat Jumat doang, bukan karena pengen pergi ke tempat yang boleh mengqashar salat. Kalau tempat yang boleh mengqashar salat, ya nggak masalah. Kenapa? Karena memang Jumat tidak wajib bagi musafir. Ya, ini masalah karena, ya, ujuk-ujuk ke sono itu semata untuk sholat Jumat doang. Ya tadi tuh, ya, sekali-kali kita sholat Jumat di rest area, jangan di kampung kita mulu, gitu, ya. Sepakat itu RT RW sepakat. Kemudian sewa bis, ya, ujuk-ujuk sholat cuma buat sholat Jumat doang. La tasih, tidak sah Jumatnya. Li'annahum hina idzin musafirun. Kenapa? Karena status mereka di lokasi yang sudah boleh qashar, status mereka sudah musafir, ya, karena jaraknya sudah boleh untuk mengqashar. Wala tanakil jum'atu bil musafir, dan tidak sah Jumat, ya, yang dilakukan oleh musafir, ya. Kenapa? Karena musafir tidak wajib, ya. Kata-kata tidak sah Jumat yang dilakukan oleh musafir kalau, ya, pelakunya, ya, atau orang yang salatnya semuanya musafir, yang jelas-jelas mereka tidak wajib Jumat, ya. Ya. Kalau ukuran yang 40, ya, jumlah menjadi syarat minimal sahnya Jumat, itu dari yang 40 tidak ada seorang pun yang boleh dari yang tidak wajib Jumat. Yang tidak wajib Jumat perempuan, yang tidak wajib Jumat anak-anak, ya, walaupun mumayyiz, dia tidak wajib, ya, walaupun dia sudah sah salat Jumatnya, udah sunat, udah apa, tapi belum akil balik, ya. Atau musafir nggak wajib salat Jumat, ya. Jadi kemarin yang kita ceritakan, jika musafir singgah di satu masjid yang sedang salat Jumat, ya, musafirnya mau salat Jumat sah, boleh aja, ya, boleh aja. Tapi kalau jumlahnya, ya, menjadi sempurna dengan si musafir, jadi orang kampungnya 39 plus kita yang musafir jadi 40, tidak sah sholat Jumatnya, karena tidak genap jadi 40, ya. Walaupun jumlahnya 40 tapi salah satunya tidak memenuhi syarat wajib, ya. Ini wajib. Atau
tadi 39 yang 40-nya anak kecil, atau yang 39 yang 40-nya ibu-ibu atau perempuan. Ini salat Jumatnya tidak sah. Qala walau ittasalatis sufuf wa talat hatta kharajat anil qaryah sahhat jumu'atul kharijina taba'an. Ini kan persepsi. Kalau ada satu masjid di dekat perbatasan kota, yang kalau orang udah keluar dari perbatasan dia sudah boleh mengqashar salat. Nah, ini hadirinnya atau orang yang salat beludak sampai sebahagiannya di luar kota, itu nyambung misalkan. Ini contoh-contoh aneh-aneh. Jadi kita di Palembang itu ada masjid raya, Masjid Agung Palembang, yang kalau sholat id itu jamaahnya nyambung terus sampai nyeberangin jembatan Musi. Jadi jembatan penuh orang sembahyang dari ujung ke ujung. Sedangkan masjid ini karena letak posisi imamnya itu agak terlalu ke belakang, khusus untuk sholat id itu sholat imamnya bukan di dalam masjid, di luar, supaya ini semuanya dan jarak ke sono kanan kiri semuanya bisa ikut jamaah. Itu kalau sholat id memang luar biasa itu, di Palembang. Jadi ada yang sembahyang idnya di atas jembatan. Nah, kalau seandainya jemaahnya meluber sampai keluar wilayah perbatasan, sah Jumat yang keluar tadi itu, asalkan sopnya nyambung sama yang di dalam wilayah perbatasan. Jadi sahnya tidak berdiri sendiri, tapi karena dia nempel, karena dia ngikut dengan sop orang yang ada di dalam kota. Sedangkan mereka sudah di luar kota. Ini kan iftiradi. Fikih itu mayoritasnya iftiradi. Iftiradi itu artinya prediksi. Kalau begini bagaimana, kalau kejadian apa kagak, itu urusan lain. Yang penting hukumnya udah dibahas. Kalau kejadian nih hukumnya gitu. Nggak nungguin kejadian baru cari hukumnya, tapi udah dijelasin hukumnya walaupun belum kejadiannya. Ini beda konsep salaf dengan khalaf. Kalau dulu generasi sahabat, generasi tabi'in, mereka nggak akan jawab pertanyaan atas sesuatu yang belum kejadian. Dia tanya, "Ji, hukumnya ini gimana, Ji? Udah terjadi belum?" "Belum." "Ntar balik kalau udah terjadi." Nanti balik lagi nanya. Kalau belum terjadi nggak usah ditanya. Ngapain puyeng-puyeng mikirin yang belum kejadian gitu ya. Kalau kejadian, kalau kagak ya habisin energi, habisin waktu. Nanti kalau benar-benar kejadian, nanti balik lagi kemari baru tanya. Ya. Kenapa? Karena ada kaidah mengatakan al-hukmu bil syai' far'un an tasawwurihi. Ya. Penentuan hukum sesuatu itu berdasarkan gambaran, ya, atas apa yang akan kita putuskan. Kalau kita nggak punya gambarannya, gimana kita bisa mutusin? Ya. Gimana hukum makan kepiting? Sedangkan kita nggak tahu kepiting hidup di air apa hidup di darat, apa dua-duanya misalkan, ya. Dia nggak tahu apa bedanya kepiting sama rajungan, apa misalkan gitu. Dia nggak punya gambaran, nggak bisa diputusin hukum tanpa ada gambaran sebelumnya. Ya. Itu kaidah ya, al-hukmu bi syai' far'un an tasawwurihi, gitu kan. Ada mau hukumin Rasulullah SAW naha anil qaza, Nabi melarang qaza. Qaza itu mencukur sebagian rambut dan membiarkan bahagian yang lain. Kan sebelum kita putusin kalau yang begini gimana, Ji? Misalkan orang ada cukuran kayak cepak, kayak abri gitu. Itu termasuk qaza apa kagak? Ya. Kalau kita belum punya gambaran apa itu qaza, ya, kita nggak bisa mutusin ini yang kayak begini qaza apa bukan, gitu ya. Karena tadi kaidahnya memutuskan sesuatu itu didasarkan atas gambaran kita tentang sesuatu itu. Ya, coba hukumnya bayi tabung gimana? Ya, hukumnya bayi tabung. Ya kita harus punya gambaran bayi tabung itu gimana kerjanya, gimana caranya. Kenapa disebut tabung gitu kan? Prosesnya bagaimana? Kalau kita nggak tahu prosesnya, kita nggak bisa bilang haram atau bilang ini, nggak bisa. Harus ada gambaran. Nah, ini gambarannya begitu nih. Karena ya, sahhat jumu'atul kharijina taba'an, ya.
kalau orang yang salat Jumat itu sampai keluar dari wilayah perbatasan, maka dia sah Jumatnya karena mengikut shaf orang yang ada di dalam perbatasan. In kanu fi mahallin la tuqsaru salatu illa ba'da mujawazatihi, kalau lokasi mereka sudah boleh mengqasar dalam perjalanan. Kayak tadi kita ceritain udah sampai rest area. Walaupun dari sini ke rest area itu belum sampai 85 km, tapi kategorinya sudah ngelewatin kota. Sehingga karena niat kita untuk musafir yang jaraknya jarak qasar, walaupun belum sampai lokasi, di perjalanan kita sudah boleh mengqasar salat. Kayak tadi ini kita mau musafir. Nah, kalau seandainya kita salat Jumat di lokasi yang kita sudah boleh mulai untuk mengqasar salat seperti tadi di Bekasi, nah maka sah salat Jumat kita kalau kita nyambung dengan shop orang yang ada di wilayah dalam kota. Ini dia di luar kota. Kalau sudah nyambung dengan yang ada di dalam kota, maka sah Jumat kita. Qala wa illa fala tasihlahumul jumu'atu, kalau tidak, kalau enggak nyambung shopnya, maka tidak sah Jumat mereka. Wa in zadu 'alal arba'in, walaupun jumlah mereka lebih dari 40 orang. Yang 40 orang ini sholat Jumatnya di rest area yang shopnya enggak nyambung sama sekali dengan yang ada di dalam kota, enggak sah mereka yang sholat di sono asalnya itu, ya. Nah, qala walau kanat al-khiyamu bi sahra'a wa tasala biha masjidun fa in uddat al-khiyamu ma'ahu baladan wahidan wa lam tuqsar as-salatu qablahu sahhatil jumu'atu bihi wa illa fala. Ini susah, realisasinya susah, terjadinya susah. Kalau kita ada atau kalau kita punya tempat tinggal di kemah padang pasir, kebetulan di tempat kita tinggal di situ ada masjidnya. Ini kan nih. Sini lihat nih. Kalau walau kanatil khiyamu bi sahra'a, kalau seandainya kemah itu posisinya ada di padang pasir, wattasala biha masjidun, kemudian kemah itu tersambung dengan sebuah masjid, fa in uddat al khiyamu ma'ahu baladan wahidan, kalau seandainya kemah itu dan masjidnya dianggap satu kawasan, ini kawasan yang ngikut kepada kota atau dihitung sebagai kawasan tersendiri. Jadi dibikin kemah, jadi kampung. Ada masjidnya lagi di situ, gitu kan? Nah, ini secara apa namanya, struktur infrastrukturnya udah komplit, udah sempurna. Nah, qala walam tuqsarid salatu qablahu, dan lokasinya belum sampai boleh kita untuk mengqasar salat, maka sah Jumatnya. Jadi tadi beberapa kemah yang tinggal nomaden kemudian nyambung dengan masjid, dan lokasi itu belum boleh mulai untuk kita mengqasar salat, maka yang salat di lokasi itu sah Jumatnya. Nah, wa illa fala, kalau enggak sah. Kalau enggak nyambung sama masjid, ya enggak sah. Karena dia dikategorikan salat di padang pasir. Nah, ini karena walaupun di lokasi itu tapi ada masjid, nah ini dihitung masih nempel sama masjid, masih ngerendeng sama masjid, sehingga masih sah Jumatnya. Nah, qala lam tasih wala zama ahlul khiyam mawdi'an min as-sahra lam tasih Jum'ati fi tilkal khiyam. Kalau mereka bukan dalam konteks perjalanan, tapi memang menetap di padang pasir dengan kemah mereka. Kemah itu enggak dianggap sama seperti bangunan rumah, itu dianggap enggak permanen gitu ya. Nah, kalau beberapa orang yang menghuni kemah menetap di lokasi tertentu di padang pasir nih, mereka enggak pindah-pindah seperti kebiasaan orang yang hidup nomaden, tapi tinggal di situ, maka tidak sah salat Jumat yang dilaksanakan di lokasi itu.
Ini misalkan tadi ini kemah, bikin kemah jadi kampung, jumlahnya 40, tidak sah ya. Karena memang mereka seharusnya sholatnya ke kota ya. Dulu di zaman Nabi SAW itu yang kemudian jadi hukum ya. Orang kampung ya, kalau sholat Jumat datang ke Masjid Nabawi ya, karena kampungnya nggak bikin Jumatan Jumatannya di Masjid Nabawi. Kecuali kalau sholat 5 waktu itu ada masjid di kampung yang bikin jamaah, karena sholat 5 waktu kan sehari 5 kali. Kalau mondar-mandir ke kota dulu buat sholat 5 waktu ribet, habis waktu. Tapi kalau Jumat ya khotibnya Nabi, imamnya Nabi dan kaum muslimin masih sedikit, atau yang di kampung mereka datang ke Jumat. Sehingga ada hadis kalau berkumpul hari Jumat dengan hari raya maka boleh tidak sholat Jumat. Tadi dia udah datang ke kota mau sholat Id, kemudian dia mau ke kampung mau lebaran, ntar baru berapa menit nyampe masjid rumah harus lagi datang untuk sholat Jumat, ribet ya. Maka mereka dikecualikan boleh untuk tidak sholat Jumat. Bukan berarti tidak Jumat kagak sembahyang, wajib sholat zuhur ya. Karena ya, kalau mereka balik lagi ribet. Nah di zaman sekarang ribet bagaimana? Yang kagak Jumatan aja apa kan kumpul sama hari raya. Ini harus tahu kita kronologi hukumnya. Nah, jadi Nabi SAW mengatakan kepada orang kampung, yang tadi udah sholat Id tidak perlu lagi sholat Jumat. Walakinna mujmi'un, adapun kami yang bukan orang kampung, mujmi'un tetap bakal bikin Jumatan. Bukan Jumatan di hari itu yang bertepatan dengan hari raya kemudian ditiadakan, enggak. Yang di tolerir itu yang pulang kampung. Ente nggak perlu balik lagi dah, udah sholat zuhur aja di kampung ente, jangan kemari lagi ribet gitu ya. Walakinna mujmi'un, adapun kami tetap melaksanakan salat Jumat. Karena Nabi nggak pulang kampung kemana ya? Ya orang tua beliau sudah meninggal. Ya. Nah ziarah kubur iya, nah tapi pulang kampung enggak. Nah sedangkan yang lain itu mereka pulang kampung. Nah, maka kalau ada tadi ujuk-ujuk mereka bikin komunitas sendiri di padang pasir, menetap secara permanen, tapi bangunannya kemah-kemah, dan lokasi itu bukan lokasi buat pemukiman. Maka kalau mereka bikin salat Jumat di situ, tidak sah salat Jumatnya. Lam tasih al-jumu'atu fi tilkal khiyam. Wa yajib 'alaihim in sami'u nida' min mahalliha wa illa fala. Terus Jumat tadi gimana? Kalau azan dari kota masih kedengeran di perkemahan mereka wajib datengin. Tapi kalau sudah nggak kedengeran, nggak wajib datengin. Tapi juga nggak wajib sholat Jumat, sholat zuhur. Dari kampungannya nggak kedengeran azan, berarti kan cukup jauh jaraknya. Nah ini untuk tidak menyusahkan mereka ditolerir untuk tidak sholat Jumat. Li'annahum ala hayati al-mustawfizin wa laysa lahu abni'atu al-mustawtinin. Mereka ini dikategorikan tadi orang-orang yang nomaden, yang tidak menetap. Wa laysa lahum abni'atul mustawtinin. Di waktu yang sama mereka tidak memiliki bangunan-bangunan seperti orang yang tinggal permanen. Kalau memang ente tinggal permanen, ya bikin rumah, bukan tinggal di kemah. Di satu sisi mereka ini statusnya seperti musafir, di sisi lain seperti mukimin atau mustautin. Di satu sisi disebut mereka musafir karena mereka pakai kemah, enggak menetap dengan bangunan yang permanen. Di sisi lain mereka juga tidak dikategorikan mustautin karena tinggalnya di kemah. Tinggalnya di kemah tapi lokasinya di perbatasan kota. Ini yang ribet ya. Nah ini kesimpulannya ya, syarat yang kedua itu Jumatnya harus dilaksanakan di wilayah perkotaan ya. Bukan di tanah kosong yang jauh dari perkampungan ya, atau bahkan ya, sudah menjadi titik permulaan orang boleh mengqashar salat ya.
Nah, ini tidak sah kalau sengaja-ngajak datang ke situ buat bikin Jumatan. Nah, walaupun jumlahnya lebih dari 40, karena tadi asalnya di kota, ente bikin sholat Jumat di situ, bukan justru pergi keluar kota. Nah, qala far'un. Nah, insyaallah lanjutannya nanti cabang permasalahan. Wallahu a'lam. Kan ada pertanyaan, silakan. Tapi saya tidak bertanya tentang yang dibahas tadi, tapi cuma sedikit aja. Ketika hari Jumat di wilayah saya ada masjid, tapi saya sholat masjidnya di sini, sholat Jumatnya di masjid wilayah. Saya tidak sholat di dekat rumah saya. Lebih afdal mana bagi sholat di rumah atau di masjid sini? Demikian. Nah, terima kasih. Ini dikhilafkan oleh ulama. Jadi kalau posisi kita itu menentukan di wilayah kita, itu memang kita afdal di kampung kita. Ya, misalkan kalau kita sembahyang tempat lain, di masjid kita nggak ada yang ngerti urusan hukum misalkan, nggak ada yang ngurusin urusan Jumatan misalkan, maka kita nggak boleh. Sama seperti pertanyaan sholat 5 waktu, ada masjid dekat rumah aneh, tapi ada sembahyang Jumat, sembahyang 5 waktunya di masjid lain. Jadi kalau perhitungannya jaraknya lebih jauh, berarti langkahannya lebih banyak, pahalanya lebih gede gitu ya. Itu tadi antara satu masjid dengan masjid yang lain tidak ada kelebihan, keutamaan, kecuali Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jadi masjid ini, masjid yang ono sama statusnya, ya kan? Sama statusnya. Kecuali tadi kalau ada, misalkan kalau di masjid ono ada sholat maghrib, ada pengajiannya, sekalian sholat maghrib sekalian ngaji, itu ada nilai plusnya. Sehingga karena nilai tadi kita datang ke sana. Nah, kalau seandainya dia imam di masjid itu, kemudian dia sholat di masjid yang lain, sedangkan di masjid itu akhirnya nggak ada imamnya, jadi nggak boleh. Jadi afdalnya kita salat di masjid kampung kita kalau memang posisi kita urgen, posisi kita diperlukan. Tapi kalau enggak, kita jamaah biasa, mau di sini boleh, mau di sana boleh. Nah, itu tadi kita tinggal lihat nilai plusnya. Ane mau yang jauhan, langkahnya banyakan. Ane mau yang jauhan karena ada pengajian misalkan, itu nilai plusnya. Ya boleh kalau ada nilai lebih. Adapun tadi semata-mata kita pergi ke masjid yang lain, itu enggak ada kelebihannya karena masing-masing masjid sama. Ada sahabat yang kemarin kita ceritakan nazar salat di Masjidil Aqsa. Kata Nabi, salat di sini aja, ngapain jauh-jauh ke Masjidil Aqsa gitu ya. Jauh ke Masjidil Aqsa ini maksudnya nih jauh dari Masjidil Aqsa ini maksudnya karena di Masjidil Haram pahalanya lebih gede, Masjid Nabawi lebih gede. Ngapain nyamperin yang pahalanya lebih kecil, kata gitu. Tapi kan walaupun dari segi pahala beda, Masjidil Aqsa 1:500, Masjid Nabawi 1:1000, apalagi Masjidil Haram 1:100.000. Itu sama sekali nggak bisa dibandingin, saking jauhnya beda jarak antara keduanya tadi. Tapi kan ada nilai lain, ya kan? Mungkin pengen ngelihat-lihat suasana Masjidil Aqsa, pengen tahu Masjidil Aqsa, pengen review sejarah Masjidil Aqsa, ya kan? Itu nilai lainnya. Ya. Jadi kata sahabat tadi, ya Rasulullah, aneh pengen ke sono, walaupun mungkin sholat di sini lebih afdal. Ya akhirnya Nabi izinkan sahabat tadi untuk memenuhi nazarnya. Tapi penekanannya, nazar boleh aja dirubah. Jadi nggak bisa habis gue udah nazar, nggak bisa dirubah. Nazar bisa dirubah. Ya. Jadi siapa yang nazar untuk melakukan sesuatu, kemudian dia menimbang ada sesuatu yang lebih baik dari apa yang sudah dinazarkan, maka batalin nazarnya, kemudian kerjain yang lebih afdol. Ya. Tadi itu mau sholat di Masjid Aqsa, nazar, ada yang lebih afdal Masjidil Haram, ya udah batalin yang inti nazarin, kerjain yang lebih afdal gitu ya. Tapi konsekuensinya karena udah jatuh nazar ada kafaratnya, ya, ada penebusnya, ya, ima dia merdekain budak atau ini berarti nggak urutan, ya, boleh kita pilih, atau berpuasa 3 hari
atau memberi makan 10 orang miskin, atau memberi pakaian. Jadi memberi makan, memberi pakaian itu jadi satu paket. Memberi makan atau memberi pakaian pada 10 orang anak yatim. 10 orang miskin. 10 orang ini saya kasih baju misalkan 10 orang, selesai nadarnya, kafaratnya. Atau saya kasih makan yang 10 orang. Makan yang mengenyangkan. Sekali makan, bukan hitungan hari. Jadi memberi makan 10 nanti sampai kenyang. Jadi ukurannya kenyang, bukan ukurannya sekali makan. Kalau sekali makan tapi sego kucing misalkan yang kecil, dia mau nambah, udah jatah lu atuh doang. Ya kan tadi makanan yang mengenyangkan. Sego kagak mengenyangkan. Enggak. Jadi tadi perhitungannya begitu. Jadi boleh aja sholat di tempat yang lebih jauh dari masjid kampung kita tadi, kalau memang ada pertimbangan lain. Misalkan kita mau janjian di Masjid Nurul Hidayah, sedangkan masjid kita Nurul Iman misalkan, ya nggak apa-apa ya datang ke Nurul Hidayah karena janjiannya di sini, karena berarti ada tujuan lain. Tapi secara mutlak, secara umum, antara satu masjid dengan masjid yang lain nggak ada kelebihan, nggak ada kelebihan. Yang punya kelebihan cuma 3 masjid doang. La tusaddur rihal illa salasati masajid, al masjidil haram wa masjidi hadza wal masjidil aqsa. Itu hanya 3 lokasi itu yang diutamakan. Kalaupun sampai keluar duit buat kesini boleh, tapi kalau selain ini tidak boleh, karena tadi nggak ada kelebihannya, kecuali yang 3 tadi. Hadirin jamaah dimuliakan Allah, kita baca surat Al-Fatihah untuk para alim ulama kita, guru-guru kita yang bulan-bulan ini, akhir-akhir ini banyak dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum selesai kita berduka dengan Syekh Ali Jabir, kemudian kita dengar lagi hari ini Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdul Rahman Al-Saggaf dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemarin alhamdulillah kita berkesempatan untuk mendengar bersama beliau di Majelis Al-Muntada. Jadi tadi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, posisi beliau lagi di luar kota. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan guru-guru kita, alim ulama kita yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala tempatkan di tempat yang terbaik di sisi Allah, dipertemukan dengan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan utamanya tidak menjadi sebab diturunkannya bala oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita yang masih hidup, para alim ulama, guru-guru kita yang masih ada, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kesehatan, panjang umur dalam mendidik dan membina kita ke jalan yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga sanak famili kita yang mungkin saat ini sedang sakit, kurang sehat, kaum muslimin di mana saja, mudah-mudahan dengan keberkahan surat Al-Fatihah Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, dan kita mudah-mudahan selalu dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari mara bahaya. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus juga mohon maaf 40 hari jamaah kita, abang kita saat Haji Jailani Arifin 40 hari pun juga mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Keluarga yang ditinggalkan mudah-mudahan diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa anfa'na bima 'allamtana 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah washfi mardana warham mautana waqshif qulubana wa amin rawatina wastur uyubana waqdi hawaijana hawaijad dunya wal akhirah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.